Pemirsa, hari ini kita akan ulas seputar propaganda yang dilakukan oleh Zionis Israel. Kita mulai dulu dari propaganda. Sebenarnya adalah informasi atau ide yang disebarluaskan dengan sengaja oleh satu kelompok, organisasi ataupun pemerintah, dan tujuan dari propaganda adalah untuk mempengaruhi pandangan serta tingkah laku dari sasarannya. Nah, ini yang dilakukan oleh Zionis Israel saat ini pada dunia untuk sebenarnya mempengaruhi pandangan kita soal Palestina. Kita akan ulas ada beberapa konten propaganda Zionis yang sekarang beredar dan viral di media sosial. Pemirsa, saya ajak Anda, pertama kita lihat dulu, ini adalah postingan dari salah satu platform X, diposting atau diunggah dari Israel Defense Forces atau IDF. Kalau kita saksikan sebenarnya ini ada dua postingan. Yang pertama dengan video ini ditonton lebih dari 7,9 juta kali. Diposting 14 November 2023 dan masih bisa diakses hingga saat ini. Kemudian yang kedua ada juga postingan ini. Ini juga sama-sama diposting dari @IDF. Ini terkait dengan video yang kemudian diunggah oleh Israel Defense Forces terkait dengan situasi di sana dan menyerang Hamas. Nah, kita akan lihat, saya akan ajak Anda lihat salah satu video terkait sebuah daftar. Ini viral di media sosial. Kita simak video berikut ini. This list, in Arabic, this list says we are in an operation. The operation against Israel started in the 7th of October. This is a Guardian list where every terrorist writes his name and every terrorist has his own shift. Di dalam video tersebut dinyatakan kalau ada nama-nama dari para Guardian yang kemudian dinyatakan juga ada shift-shiftnya bekerja pada saat itu. Tapi pemirsa, kalau kita perhatikan dengan seksama, apa isinya? Ini adalah sebenarnya daftar tanggal hari kalau diterjemahkan dari tulisan Arab. Ini kita bisa mengerti kalau di sebelah sini tulisannya ada Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Di sini ada tanggal 7 Oktober 2023. Pertanyaannya, apakah tulisan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu ini adalah daftar nama orang? Nah, ini adalah salah satu contoh propaganda yang sebenarnya ini adalah informasi yang salah kemudian ditujukan untuk menyerang Palestina, khususnya Hamas. Nah, itu adalah salah satu contoh pemirsa. Tidak hanya ini saja pemirsa, karena ada lagi yang kemudian viral akhir-akhir ini seputar salah satu video yang menceritakan tentang sebuah terowongan. Coba kita lihat dulu video yang satu ini, ada sebuah terowongan, kita simak. Dinyatakan kalau ada sebuah terowongan, punya kedalaman 20 meter lebih. Apakah itu sebuah terowongan? Kita perlu cek faktanya. Jadi ternyata kalau setelah dilihat ini dari gambar yang diunggah di dalam video tersebut, dicocokkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh petugas kesehatan Gaza, Mohamed Zarkot, yang mengatakan itu adalah titik perakitan kawat listrik. Ini disampaikan oleh Mohamed Zarkot ini pada tanggal 17 November 2023. Jadi intinya adalah video yang disampaikan oleh salah satu militer Israel tersebut ini adalah berita yang salah ataupun bohong, dan ini menjadi propaganda di media sosial. Tidak hanya seputar, kalau tadi kita sudah lihat ada list, kemudian juga sebuah terowongan. Nah, ada lagi pemirsa yang viral akhir-akhir ini. Ini kita lihat terlebih dahulu postingannya di postingan yang ini. Nah, ini akhir-akhir ini viral di media sosial karena ada tulisan gambar di Twitter, di X. She was taken hostage by Hamas tanggal 7 Oktober, menjadi yang tersandra, namanya adalah Ori Magishi. Tapi ternyata pemerintah Israel secara resmi mengatakan bahwa Ori Magishi ini sudah dibebaskan dari tahanan pada tanggal 30 Oktober. Nah, pertanyaannya adalah pemirsa, bagaimana dengan video aslinya? Kita simak video yang berikut ini. Ini adalah video aslinya. Kataib Al-Qassam, tactical radio communications, which we will analyze, lots of disks, which will be analyzed, and a computer, which at first glance already provides a lot.
Pertanyaan kritis publik adalah mengapa di sini kita bisa menyaksikan ada gambar laptop lengkap dengan foto Ori Magishi di dalamnya, tapi di video aslinya ternyata sudah di-blur. Jadi video tersebut sebelumnya sudah diposting, kemudian di take down dan di repost lagi dengan laptop yang sudah di-blur. Jadi kita tidak bisa melihat apa isi laptop tersebut. Nah, isinya kita saksikan di postingan yang pertama. Ini adalah foto Ori Magishi, salah satu tahanan yang kemudian sudah dilepaskan dan diakui oleh pemerintah Israel. Kemudian pemirsa, yang tidak kalah menarik lagi adalah yang bisa kita lihat diposting secara resmi di Instagram dari Benjamin Netanyahu. Kita lihat video yang satu ini. Video singkat yang diposting di Instagram Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, yang mengatakan bahwa ini adalah markas di bawah salah satu rumah sakit yang ada di jalur Gaza, yakni Rumah Sakit Al-Shifa. Tapi ini sebenarnya kemudian dikatakan dari IDF bahwa ini bukanlah markas, tapi ini adalah sebuah seperti command center seperti itu. Kemudian disanggah lagi yang kemudian disampaikan oleh Gedung Putih bahwa ini sebenarnya bukan sebuah command center, bahkan ini hanya sebuah simpul ataupun titik kumpul seperti itu yang ada di salah satu lokasi di jalur Gaza. Jadi ini adalah juga informasi yang salah, pemirsa. Nah, pemirsa, yang menjadi salah satu perhatian kita seputar propaganda ini adalah mengapa ini sebenarnya harus dilakukan oleh Israel. Apakah memang benar Israel melakukan propaganda? Nah, ternyata ada pernyataan yang disampaikan oleh salah satu taipan Amerika Serikat. Namanya Barry Sternlicht, yang mengatakan seperti ini, secara resmi. Ia menyampaikan opini publik pasti akan berubah karena adegan nyata atau dibuat-buat oleh Hamas mengenai penderitaan warga sipil Palestina pasti akan mengikis empati ke Israel di komunitas internasional. Kita harus mendahului narasinya. Kita di sini adalah pihak Zionis Israel. Kita di sini adalah Israel dan Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah mengapa penting pernyataan dari Barry Sternlicht ini? Barry Sternlicht ini juga sebelumnya sempat mengakui, saya kutip dari CNN Internasional, bahwa dirinya dan juga ada beberapa taipan Amerika Serikat lainnya ternyata ini berinisiasi atau menginisiasi pembentukan mesin propaganda untuk Israel. Nah, pemirsa, kita tahu propaganda ini bisa muncul di mana saja, apalagi di era hari ini ada banyak sekali informasi di media sosial. Jadi, pada saat sudah mengakses suatu informasi, sudah sepantasnya dan sewajibnya kita harus mengecek ulang informasi tersebut. Jadi, jangan termakan propaganda-propaganda